Pria ini dulunya agen paling mematikan di dunia, tapi dia malah bikin kesalahan terbesar dalam hidupnya menyelamatkan seorang bocah perempuan yang harusnya dieliminasi oleh organisasinya sendiri. Gara-gara itu, dia diburu, dikhianati, dan dihabisi temannya sendiri. Tapi ajaibnya, 17 tahun kemudian, Nightshade terbangun di tubuh lain. Sekarang, sebagai murid sekolah biasa, dia tahu kalau gadis kecil itu masih hidup. Sialnya, dia diculik oleh kelompok bajingan yang dulu menghabisinya. Kali ini, mereka bakal sadar satu hal, monster seperti dia harusnya jangan pernah dikasih kesempatan kedua. Kisah dimulai di reruntuhan wilayah Eropa Timur, tempat seorang pria terduduk lemas di antara puing-puing. Dialah karakter utama kita, terluka parah, dan benar-benar sudah berada di batas kemampuan terakhirnya. Bajunya robek penuh noda darah, memperlihatkan luka tusuk yang cukup parah di dadanya. Pistol di genggamannya tergeletak lemas di tengah kehancuran. Jadi bukti betapa brutalnya pertarungan tadi. Di saat kritis itu, dia teringat si gadis kecil yang memohon agar dia bertahan hidup. Namun dia menyuruhnya pergi sejauh mungkin, sambil memeluk boneka kelincinya dengan sedih. Bocah itu enggan meninggalkannya sendirian. Dengan tatapan tajam, dia berteriak menyuruhnya pergi sebelum mereka berdua mati konyol di sana. Akhirnya, gadis itu berbalik untuk lari meskipun langkahnya terasa sangat berat. Air mata mengalir deras saat dia terpaksa menuruti kata-kata terakhirnya. Gadis itu berlari jauh, sangat jauh, meninggalkan karakter utama kita sendirian di sana. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat, membuat seluruh otot tubuhnya seketika menegang waspada. Gema langkah kaki perlahan mendekat, memecah kesunyian di sekitar reruntuhan itu. Sesosok pria berjas klimis dengan jubah panjang berjalan santai sambil memasukkan tangan ke saku celana. Ternyata dia si bos berambut putih, lengkap membawa pasukan bersenjata di belakangnya. Kalian bisa bayangkan ngerinya saat dia memanggil nama legendarisnya Nightshade. Si penjahat ini tahu kalau rumor kehebatan sang karakter utama memang benar adanya. Si musuh kelihatan cukup kagum karena pahlawan kita bisa menghabisi semua orang sendirian. Kamera kemudian memperlihatkan sisi jalanan yang dipenuhi mayat anak buah mereka yang bertumpukan. Sambil melihat kekacauan itu, si penjahat berkata bahwa tindakan ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Sungguh konyol, agen hebat sepertinya harus mati hanya demi bocah tidak berguna. Pria berambut abu-abu itu mengarahkan pistolnya, menanyakan pesan terakhir. Dia tersenyum tipis, pasrah menerima takdirnya. Dalam keheningan, si penjahat langsung paham arti senyuman itu dan berbisik bahwa mereka akan bertemu lagi di neraka. Dia pun bersiap menarik pelatuk untuk menghabisi Nightshade dari jarak dekat. Adegan mendadak berpindah ke sebuah gudang tua, memperlihatkan pria berotot yang sedang memaki sekelompok pemuda. Si bos besar berteriak kesal, menanyakan apa mereka berniat kabur begitu saja. Salah satu pemuda yang ketakutan menyahut bahwa tidak ada yang bilang kalau tugasnya bakal semengerikan ini. Rekannya yang sedang merokok menimpali santai, ini kan cuma tugas menyetir biasa, kenapa harus diributkan? Mereka gemetar, langsung berlutut memohon ampun di lantai. Salah satunya berteriak putus asa bahwa tidak pernah ada tugas menyetir biasa di lokasi pembantaian manusia. Si bos langsung murka dan menghantamkan tongkat golfnya ke lantai sekuat tenaga. Dia membentak bahwa mereka hanyalah kurir pengantar, selama ada uang, mereka wajib mengantar apa saja, kemana saja. Dia kemudian menodongkan pisau ke wajah bocah berambut merah itu, mengancam akan merobek mulutnya jika masih berisik. Namun sebelum belati itu bergerak, sebuah tangan kokoh menahan lengannya, memohon agar si bos menahan diri. Si bos berotot heran melihat keberanian mendadak dari bocah yang sejak tadi hanya diam membisu itu. Dengan sorot mata tajam, Kei maju dan menawarkan diri untuk mengambil pekerjaan itu sendirian, sambil meminta agar seniornya dibebaskan dari tugas maut tersebut. Sambil tersenyum tenang, Kei menenangkan yang lain bahwa pembunuh bayaran profesional tidak akan menyerang sembarang orang. Tapi senyumnya langsung memudar saat dia mulai ragu dengan pemikirannya sendiri. Malam pun tiba, adegan berpindah ke sebuah ruangan tempat seorang pria mendadak roboh akibat tembakan jitu yang misterius. Temannya panik setengah mati dan berteriak histeris memperingatkan yang lain tentang adanya jebakan musuh. Mati seketika, peluru menembus kepalanya. Sebelum kalimatnya selesai, 3 rekannya yang tersisa langsung membeku ketakutan karena tidak mengerti apa yang terjadi. Detik berikutnya, 1 orang lagi tumbang ke lantai, membuat sisanya bertanya-tanya, apakah tembakan itu menembus dinding baja? Dari luar pintu, sebuah suara dingin menyahut
bahwa tembok tipis takkan bisa menahan peluru kaliber 50 dengan gemetar. Mereka menatap kaca pintu yang sudah hancur lebur. Detik itu juga, si pembunuh berambut putih mendobrak pintu dengan pistol kokang yang sudah siap tembak. Dia menendang meja kayu ke arah musuh sambil berteriak agar jangan meremehkan seorang agen profesional. Memanfaatkan meja sebagai tameng darurat, dia berlindung dari hujan peluru musuh. Sementara itu, 3 bandit yang tersisa mulai mencabut senjata mereka dan bersiap untuk membalas tembakan. Tapi si rambut abu-abu jauh lebih cepat. Dia memantulkan peluru lewat sela meja untuk menumbangkan mereka sekaligus. Saat semuanya terkapar, si pembunuh heran bagaimana bocah tadi bisa menebak semua gerakannya. Sambil membidik mangsa terakhir, dia mengeluh tentang bau busuk khas dari anggota sindikat ini. Setelah membersihkan ruangan, sang pembunuh berdiri diam sejenak memandangi sekeliling, lalu memasukkan pistolnya yang panas ke dalam ember es. Tugas selesai, ruangan itu hancur lebur tanpa sisa. Si sopir muda mengintip perlahan dari balik pintu, lalu mendadak membeku ketakutan melihat pemandangan berdarah itu. Mendadak, si agen berbalik menatapnya, membuat bocah itu jatuh tersungkur saking paniknya. Sambil mengangkat tangan, Ki meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia cuma kurir sewaan biasa. Si rambut abu-abu bertanya apakah Dahlia yang mengutusnya, lalu menyimpulkan dia memang cuma sopir cadangan. Ki mengangguk pasrah dengan senyum canggung, mencoba menyembunyikan rasa takutnya sambil membetulkan posisi topeng. Setelah semua urusan selesai, mereka berdua mulai membelah jalanan kota yang ramai di keheningan malam. Padahal gas diinjak dalam-dalam, mobil melesat sangat kencang di dalam kabin. Atmosfer terasa begitu mencekam hingga perjalanan berlanjut tanpa ada satupun yang berani bersuara. Lewat kaca spion tengah, Ki diam-diam mengamati penumpangnya, membuat ketegangan di dalam mobil semakin menjadi-jadi. Menyadari dirinya sedang diawasi, si rambut abu-abu bertanya ada apa, namun buru-buru ditepis oleh si bocah yang gugup. Coba lihat tatapan dingin si rambut putih ini, ngeri banget, kan? Di dalam hati, Kay benar-benar tertekan menghadapi aura membunuh dari pembunuh berdarah dingin ini. Mereka terus berkendara dalam kesunyian yang membuat bulu kuduk merinding. Demi mencairkan suasana yang kaku, si pemuda akhirnya memberanikan diri menanyakan tentang apa yang sempat dia lihat di lantai dasar gedung tadi. Dia teringat para wanita dan anak-anak di sana, lalu bertanya, apakah mereka juga target buruan? Si pembunuh menjawab santai tidak, tapi bakal merepotkan kalau mereka berteriak, membuat Kay langsung tercengang mendengarnya. Dia menambahkan bahwa tim pembersih yang akan mengurus mayatnya, jadi melenyapkan saksi tidak merugikan apa-apa. Sambil tertawa hambar, Kay tersadar kalau rumor kejamnya pria di sampingnya ini memang bukan isapan jempol belaka. Sang sopir kemudian menyebut nama Funeral Flowers, yang seketika memicu perhatian penuh dari sang pembunuh. Dengan heran, si rambut abu-abu bertanya dari mana dia tahu nama itu, dan Kay menjawab bosnya yang memberitahu. Rupanya, Funeral Flowers adalah unit pembunuh bayaran elit yang masing-masing anggotanya memakai nama Sandi Bunga. Si rambut putih mengeluh bosnya terlalu banyak mulut tentang rahasia organisasi, tapi si bocah sama sekali tidak gentar dan terus mengajaknya mengobrol santai. Sambil menunjuk bekas luka di wajah pria itu, dia bertanya apakah itu akibat goresan pisau. Dengan nada sedikit meledet, Ki berujar kalau bekas luka itu membuktikan bahwa anggota elite pun bisa terluka parah. Henning mencekam, si pembunuh hanya menatap sopir itu dengan pandangan mematikan. Ki menyadari dirinya baru saja melewati batas aman. Pria berambut abu-abu itu mulai menceritakan kisah tentang anggota lain dari kelompok mereka. Dia berkisah tentang agen bernama Nitset, nama bunga beracun beladonna yang sangat mematikan, sosok legendaris yang tak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Sayangnya, agen terkuat itu berani melanggar perintah organisasi hanya demi menolong satu gadis kecil. Di akhir cerita, si rambut putih tersenyum licik dan mengaku dialah orang yang telah menamatkan riwayat hidup Nixon. Kay mendengar semua itu, tapi dia hanya membalas dengan cibiran santai tanpa rasa takut sedikit pun. Si pembunuh langsung menodongkan montong pistol ke kepala si bocah, menyuruhnya membawa kisah itu sampai ke liang kubur. Terkejut setengah mati, Kay mulai terbata-bata menanyakan apa maksud dari tindakan ini. Dengan jari manis yang sudah siap menekan pelatuk, si rambut abu-abu bersiap mengakhiri nyawa sopir amatir di sampingnya. Tapi si pembunuh mengaku sadar kalau Kay menggunakan teknik spionase untuk mendeteksi penguntit. Dia juga tahu akting gugup bocah itu palsu, karena keringat orang yang benar-benar ketakutan punya aroma yang berbeda.
Keringat dingin, karena takut biasanya punya bau sangat khas. Tapi si agen sama sekali tidak mencium aroma itu dari Kay yang tampak tenang. Makanya, dia curiga dan menuntut tahu siapa sebenarnya cowok ini. Perlahan, tangan Kay mulai bergerak di atas setir. Secara mendadak, dia langsung mengangkat kedua tangannya ke atas. Gerakan tak terduga itu sukses membuat si pembunuh bayaran melotot kaget. Si rambut putih kebingungan melihat reaksi aneh targetnya. Di detik itu juga, Kay langsung menginjak gas dalam-dalam hingga mobil melesat liar di jalan tol dan oleng menabrak pembatas jalan dengan keras. Lewat pantulan kaca spion, kelihatan jelas Kay mendaratkan jotosan mentah tepat di wajah musuhnya. Si agen shock berat melihat serangan balik kilat dan tak terduga dari bocah yang dia remehkan ini. Brak, tabrakan keras menghantam pembatas jalan dengan sangat brutal. Dampak benturan dahsyat itu membuat si rambut abu-abu terpental keluar dari mobil. Tapi gila, dia masih bisa mendarat dengan sangat mulus di aspal. Sebagai pengalih perhatian, topi si pengemudi terbang tepat ke wajah musuh. Detik berikutnya, Kay melompat keluar untuk melancarkan serangan sambil menunjukkan wajah aslinya ke hadapan lawan. Dengan mata merah menyala, Kay maju menerjang sambil memegang sebilah pisau. Si agen yang takjub dengan kecepatan bocah itu langsung membidik senjatanya. Tapi tiba-tiba Kay melempar pisaunya dengan akurasi yang luar biasa gila. Si pembunuh bayaran langsung menarik pelatuk pistolnya. Tapi sialnya senjata itu malah macet di saat krusial. Sambil mengumpat kesal, si rambut putih terpaksa meliuk ekstrim demi menghindari pisau yang melesat. Sorotan dekat memperlihatkan pisau Kay menancap tepat di celah pelatuk hingga senjatanya terkunci rapat. Sekarang, kedua musuh bebuyutan ini saling berhadapan di tengah jalan tol setelah aksi nekat tadi. Kay mengejek kalau silinder pistol itu rentan benturan dan gampang sekali macet. Sambil menyeringai, dia bilang Desert Eagle sebenarnya senjata yang cukup ringkih. Visual menunjukkan momen pas saat pisau menghantam sisi pistol. Si rambut abu-abu melotot tak percaya bocah ini bisa membidik titik sesempit itu dalam sekejap mata. Dengan amarah meluap, dia berteriak jangan meremehkannya sambil menarik senjata baru dari balik lengan baju. Dia mengeluarkan pisau karambit yang sangat mematikan dan bersiap tarung jarak dekat. Menghadapi ancaman itu, Heromu malah santai dan bersiap melawannya hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Gila Bray, lihat ini mereka langsung maju berbenturan. Dan Kay sukses menahan tebasan pisau mematikan itu pakai tangan kosong saja. Si musuh langsung gemetar karena tangannya mendadak mati rasa. Melihat celah sempit, Kay menghindar dan langsung melancarkan serangan balik kilat. Satu pukulan super dahsyat mendarat telat, menghajar rahang musuhnya sampai berbunyi sangat keras. Hantaman itu begitu kuat sampai membuat si agen sempoyongan pusing 7 keliling. Tanpa memberi celah untuk bernapas, Kay langsung menjatuhkannya ke tanah dengan serangan penutup. Sambil mengerang kesakitan, si agen sadar ini bukan pukulan biasa. Dia menyadari kalau setiap jotosan Kay secara perlahan menghancurkan jaringan sarafnya. Efeknya mirip racun belladonna yang membuat seluruh tubuh lumpuh total. Aura gelap yang mengintimidasi. Kay menatap dingin musuhnya yang sudah tidak berdaya. Si rambut abu-abu bertanya siapa dia sebenarnya. Tapi Kay malah mengejeknya lamban dan menyebutnya orang aneh yang terobsesi dengan uang sen. Mendengar julukan itu, si agen langsung membeku karena cuma ada satu orang di dunia ini yang memanggilnya begitu. Sambil tersenyum tipis, Kay bertanya apa dia akhirnya ingat. Si rambut putih gemetar ketakutan dan menganggap ini mustahil. Kay kemudian menyebutnya pengecut karena mengaku-ngaku telah menghabisinya. Padahal bajingan itu cuma datang di detik-detik terakhir. Dia menegaskan si pembunuh bayaran hanya berani muncul untuk membereskannya saat kondisinya sudah sekarat. Si musuh bersikeras kalau dia sudah tewas. Kay membenarkan kalau dia memang mati saat itu, tapi dengan tatapan liar, dia menambahkan kalau entar bagaimana dia bisa bangkit lagi. Si rambut abu-abu bingung setengah mati dengan ucapan bangkit lagi itu. Dia mengoceh kalau itu cuma omong kosong belaka. Tapi tiba-tiba, pisau di tanah mulai melayang sendiri dan kembali mendarat murus ke genggaman Kay. Kay mengambil senjatanya kembali dengan tatapan tajam dan serius. Si penjahat bertanya apa ini soal balas dendam. Tapi Kay menjawab ada hal lain yang harus dia selesaikan. Dia teringat boneka kelinci milik gadis kecil yang dulu coba dia selamatkan. Dengan amarah meluap, dia bertekad merebut kembali apa yang hilang dari para bajingan itu, bahkan jika harus meratakan organisasi Guardian sampai menjadi abu. Sambil terengah-engah,
Si agen bertanya apa dia pikir bisa merubuhkan seluruh sindikat sendirian. Meski kalah telak, dia memperingatkan kalau masih banyak agen elit lain di Garden yang kemampuannya setara dengannya. Di sisa napasnya, pria itu mengejek kalau Kay tidak akan bisa mengubah apapun sendirian. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Kay langsung menebaskan serangan fatal ke mantan rekan organisasinya itu. Musuh akhirnya tumbang. Kay hanya berdiri membisu saat kelopak bunga mawar berguguran indah di sekelilingnya. Dengan dingin, dia membatin agar bajingan itu menonton semuanya dari neraka. Layar berganti ke ruang rapat sunyi tempat para petinggi berdiskusi. Seorang cewek pirang mendekati pria yang duduk di singgasana mega dan menyapanya dengan nama Dahlia. Pria dengan mata tertutup kain itu mengabarkan kalau satu agen elit mereka tewas. Si wanita langsung terkejut. Lalu sang pemimpin bertanya, apa dia ingat mantan anggota sindikat mereka dulu? Dahlia mengungkit sosok penolong yang menyelamatkan wanita itu saat perang saudara dulu. Sambil memejamkan mata, wanita itu teringat masa lalu. Sebelum Dahlia dengan dingin mengaku kalau dialah yang membunuh penyelamatnya itu. Anggota rapat berbisi, apa polisi Jepang atau pihak Amerika terlibat? Sebagian lain heran, bagaimana bisa ada orang luar yang sanggup menumbangkan pembunuh elit mereka? Sang pemimpin yang dipanggil Dahlia itu tampak berpikir keras dengan wajah masam. Jarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi, merasa sangat terganggu dengan kekacauan yang terjadi di wilayah barunya ini. Dia menyimpulkan kalau ada rumput liar pengganggu yang mulai tumbuh di halaman belakang rumahnya. Dahlia lalu memerintahkan si cewek pirang untuk segera mengontak agen bunga pemakaman lainnya dengan tenggat waktu 1 bulan saja. Perintahnya jelas, habisi tanpa sisa, dan sekarang bersiaplah. Karena kita akan melihat kilas balik masa lalu Kay yang penuh dengan kobaran api membara. Dalam narasi batinnya, Kay bercerita kalau sejak kecil dia sudah terbiasa hidup sebatang kara di tengah medan perang. Dia bahkan tidak pernah tahu seperti apa wajah orang tuanya. Hanya dicap sebagai anak yatim piatu korban perang tanpa masa depan. Tapi suatu hari, sosok pria misterius muncul di hadapannya dan mengubah takdir hidupnya sambil memegang senjata. Pria itu memberikan 2 pilihan sulit untuknya. Mati membusuk di selokan, atau menjadi agen pembunuh dan bertarung demi bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Bocah sekecil itu belum paham arti pertanyaannya. Tapi demi bisa bertahan, tanpa ragu dia langsung mengambil senjata itu dan memilih opsi kedua. Suara pria itu terus terngiang di kepalanya, menjuruhnya untuk jangan pernah ragu. Karena sekali saja lengah, dia akan mati. Kay ingat betul latihan keras yang dia lalui hingga bisa menembak target dengan presisi mematikan. Instrukturnya selalu berteriak agar dia terus bergerak lincah untuk menghindar. Dia pun menceritakan kalau organisasi Garden sebenarnya bukan sekadar sindikat pembunuh bayaran biasa. Mereka mengklaim diri sebagai penjaga ketertiban dunia yang bertarung demi tujuan mulia. Organisasi ini bergerak sunyi di balik bayang-bayang untuk melenyapkan ancaman global. Target mereka adalah para diktator kejam, gembong narkoba, teroris, dan berbagai penjahat kelas kakap yang menggerogoti kedamaian dunia dari dalam kegelapan. Mereka yakin kalau pembunuhan yang dilakukan agen bunga pemakaman bisa mencegah perang besar. Dengan begitu, mereka merasa menyelamatkan jutaan nyawa lewat pengorbanan kecil, dan si bocah hanya menuruti semua perintah itu, bagaikan mesin pembunuh tanpa jiwa. Hidupnya selalu teratur seperti detak jam dinding. Sampai suatu hari, ada satu misi yang mengubah segalanya. Hari sial itu tiba, membuat kehidupannya hancur berantakan tanpa sisa. Setelah 20 tahun mengabdi setia di Garden, untuk pertama kalinya dia berani membangkang perintah atasan. Semua itu dia lakukan demi seorang gadis kecil yang membuatnya mempertanyakan tujuan hidup dan loyalitasnya. Dia ingat momen saat tubuhnya lemas karena terpapar gas saraf beracun. Bahkan di saat kesadarannya hampir hilang sepenuhnya, dia sempat menyerahkan sebuah paket pada gadis kecil itu dan menyuruhnya segera lari menjauh. Dengan pandangan yang mulai kabur, dia memohon agar gadis itu mengganti namanya dan memulai hidup baru. Kay sendiri heran kenapa dia melakukan hal sebodoh itu. Tapi tiba-tiba, si bocah merobek ujung daunnya dan menyerahkannya dengan tatapan penuh tekad. Si gadis menegaskan tidak mau pergi tanpa cowok itu, apapun alasannya. Sambil menangis sesenggukan, dia bingung bagaimana cara menyelamatkan sang pelindung dari takdir buruknya. Di saat itulah, sang pembunuh bayaran akhirnya sadar apa yang harus dia lakukan demi melindunginya. Sorot mata gadis kecil itulah yang membuat dia berbalik arah. Kini,
Adegan berpindah ke sebuah gubuk rel tempat dia memulihkan diri. Di sekitarnya berserakan botol-botol obat tetes mata yang dipakai buat menolongnya. Dia menjelaskan kalau cairan itu mengandung asam sulfat dan atropin untuk menetralkan racun gas saraf yang mematikan. Padahal waktu mereka cuma 20 menit. Tapi gadis kecil itu berhasil melakukan hal mustahil. Sendirian, dia mengumpulkan semua botol itu demi menolong pelindungnya, bahkan nekat menerobos kepungan musuh yang mengincar nyawanya. Dia sama sekali tidak peduli pada keselamatannya sendiri. Fokusnya cuma satu, yaitu menyelamatkan cowok itu. Sambil berbaring, dia menyuruh si gadis istirahat karena situasi sekitar sudah aman. Dia lalu bertanya, apa si gadis menyesal membuang kesempatan kaburnya? Dengan sangat yakin, anak itu menjawab tidak butuh kesempatan itu, karena sang pelindung akan selalu menjaganya. Tapi dia mengingatkan kalau dirinya cuma tentara bayaran, bukan keluarganya. Anak itu langsung cemberut kesal, sambil mengusap kepalanya. Dia berpikir, kalau berutang budi pada anak kecil adalah hal paling merepotkan di dunia. Jadi, dia berjanji akan terus melindunginya, sampai gadis itu benar-benar bebasi di akhir masa baktinya sebagai agen rahasia. Dia justru melakukan hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sambil tersenyum ceria, gadis itu menerima janji pertamanya. Tiba-tiba, terdengar teriakan menyuruh kakaknya yang bodoh untuk segera bangun tidur. Gok, tokoh utama kita kena jotos sampai jatuh dari kasur dengan muka linglung. Nah, baru bangun saja sudah apes begini. Dia tersadar ini sudah 17 tahun semenjak kekalahannya, dan adik barunya, Misaki, mengomel karena dia hampir terlambat sekolah, karena sudah jam 7.30. Dia meminta maaf dan segera bersiap karena entah kenapa sekarang dia harus hidup sebagai anak sekolah. Misaki lalu menatapnya dengan cemas dan mengajaknya bicara serius. Misaki bilang sikapnya jadi aneh sejak jatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Dia juga curiga karena kemarin kakaknya pulang larut malam dengan baju bau asap. Dalam hati, dia teringat saat membakar mobil untuk menghilangkan bukti. Adiknya bertanya, apa dia bergaul dengan geng nakal, membuatnya langsung panik. Sambil gugup, dia beralasan habis ikut acara bakar-bakar di rumah teman, sampai tengah malam. Tapi Misaki tahu dia benci sayur. Jadi dia berdalih seleranya berubah pasca kecelakaan. Dia bahkan memakai teori ilmiah palsu soal perubahan struktur otak demi meyakinkannya. Sang adik cuma diam sambil menatapnya penuh curiga, karena tidak mau berdebat lagi. Misaki menyuruhnya segera turun untuk sarapan, sebelum makanannya dingin. Begitu adiknya pergi, dia menghela napas lega dan berpikir kalau saudaranya itu kelewat pintar. Di luar, hidupnya sekarang tampak sangat normal. Tapi saat menatap foto keluarga barunya, dia merasa semua ini fiktif belaka. Dia heran kenapa jiwanya dari 17 tahun lalu bisa nyasar ke tubuh ini. Sambil memandangi foto keluarga Kai, dia menyimpulkan kalau dirinya tidak sekadar merasuki tubuh itu, sebab memori asli milik Kai masih tersimpan di kepalanya. Semua berawal dari jatuh 10 hari lalu, atau begitu kata orang. Dia berpikir, apakah benturan itu yang memicu ingatan masa lalunya kembali? Tiba-tiba, suara notifikasi komputer berbunyi di kamarnya. Dia memutuskan menunda pertanyaan itu, karena ada hal yang jauh lebih penting saat ini. Dengan wajah super serius, dia bersiap menjalankan tahap rencana selanjutnya. Duduk di depan meja belajar, dia memakai headphone dan mulai sibuk bekerja di laptopnya. Lewat panggilan suara, seseorang mengabarkan kalau analisis data sudah selesai. Dia lalu teringat chip yang dia ambil dari mantel Dahlia setelah pertarungan mereka, tepat sebelum melenyapkan semua bukti bentrokan itu. Di dalam saku mantel agen itu, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, sebuah jam saku kuno yang ternyata menyembunyikan chip data di dalamnya. Sang protagonis memuji kerja cepat kontaknya yang mengaku telah mengerahkan segala cara. Teman peretasnya itu mengaku sangat terkejut saat dihubungi kembali setelah lebih dari 10 tahun berlalu. Tapi setelah tahu kalau Nightshade masih aktif dan berhasil menumbangkan Dahlia, keraguannya langsung sirna. Sebelum menyerahkan datanya, si peretas meminta sang agen menjawab beberapa pertanyaan dulu. Dia ingat kalau 17 tahun lalu, Nightshade membangkang perintah untuk melenyapkan target hingga akhirnya tewas. Jadi dia heran bagaimana tentara bayaran legendaris ini masih hidup dan kembali menantang organisasi mereka. Kontaknya menduga ini semua pasti karena gadis bernama Lilia. Dia membeberkan kalau pasca kekalahannya dulu, organisasi Garden langsung menculik anak itu untuk dibesarkan di dalam sindikat sebagai semacam simbol kekuasaan.
Selama 17 tahun, dia cuma dijadikan boneka pajangan, namun di balik layar, dia sama sekali tidak punya kebebasan dan hidup bagai tahanan. Si peretas bahkan mendengar rumor kalau dia diperlakukan sangat buruk. Jadi, dia menyimpulkan kalau tujuan kembalinya sang legenda adalah demi menyelamatkan Lilia dari cengkeraman Garden. Dengan tatapan sayu, sang protagonis teringat kembali pada janji manis yang pernah dia ucapkan dulu. Senyuman tulus Lilia adalah satu-satunya alasan yang membuatnya terus bertahan. Si peretas heran kenapa mesin pembunuh berdarah dingin sepertinya bisa bersikap begitu. Tapi ucapannya langsung dipotong. Nightshade memperingatkan aturan untuk tidak ikut campur urusan orang lain, membuat sang kontak seketika bungkam. Menyadari ancaman itu, sang peretas akhirnya setuju mengirimkan semua berkas yang berhasil dia dapatkan. Dia mengungkapkan kalau chip itu berisi daftar target Dahlia berikutnya, dan salah satu namanya adalah seorang gadis muda. Berbekal informasi berharga ini, sang tokoh utama bersiap menyusun strategi barunya. Alur bergeser ke sebuah sekolah khusus perempuan bergengsi tempat para siswi pulang dengan ceria. Akademi Putri Saint Agnes adalah SMA elit wadah berkumpulnya anak-anak dari kalangan konglomerat. Gadis berambut panjang berjalan anggun, melewati halaman sekolah sementara murid lain menatapnya kagum. Teman-temannya melambaikan tangan menyapa Akari dan mendoakannya agar harinya menyenangkan. Sambil tersenyum ramah, dia membalas lambaian mereka dan mengingatkan agar berhati-hati di jalan. Semua siswi sangat terpesona oleh kecantikan serta kebaikan hatinya yang menawan. Akari adalah murid paling populer di sekolah yang dikagumi oleh semua orang. Di seberang jalan, jagoan kita mengamati situasi dari jauh sambil menggenggam ponselnya. Dia membaca berkas tentang Akari Shido, putri mendiang pemimpin sindikat Shido. Dia adalah pewaris tunggal dari salah satu kelompok dunia bawah terbesar di Jepang. Ayahnya adalah bos generasi ketiga organisasi tersebut yang mewariskan kekuasaan dan pengaruh luar biasa besar, dan alasan itulah yang membuat Garden mengincar nyawanya untuk disingkirkan secepatnya. Tokoh utama kita menyadari posisinya sekarang yang cuma seorang pelajar biasa melawan sindikat global. Musuhnya menguasai elit politik dan bisnis di puluhan negara, belum lagi agen lapangan mereka punya kemampuan mengerikan yang sangat berbahaya. Makanya, dia bakal memanfaatkan situasi bahaya si gadis sebagai batu loncatan rencana besarnya. Nah, bersiaplah buat taktik gilanya. Di tengah kobaran api, lambang Garden hangus terbakar, menunjukkan tekad baja miliknya. Dia akan memakai kesempatan ini untuk membangun fondasi demi meruntuhkan Garden. Dari seberang jalan, dia terus mengawasi Akari yang sedang berpamitan dengan temannya. Dia merasa lucu melihat anak bos mafia bersekolah di tempat seanggun dan sedisiplin ini. Sambil menyeringai sinis, dia menghampiri pengawal pribadinya, lalu mulai mengejek pekerjaan pria itu. Dia memanggil pria itu dengan nada menantang meski posisinya membelakangi. Sang pengawal berbalik lalu menegaskan kalau dunia mereka bukanlah taman bermain yang ramah bagi para pemula. Dia memperingatkan bocah bau kencur yang tidak pernah memegang senjata bahkan langsung dihabisin. Sembari menatap tajam, si bocah membalas kalau dia sudah siap melakukan debut kembalinya. Tepat sebelum baku hantam terjadi, seorang pria paruh-baya datang melerai mereka. Pendatang baru itu bertanya untuk siapa dia bekerja dan apa tujuannya mendekati nona muda mereka. Jagoan kita menjawab kalau target aslinya bukanlah si gadis, melainkan mereka semua. Sang pengawal tidak butuh banyak omong kosong dan langsung memasang posisi bertarung. Dengan kepalan tangan erat, dia maju sembari berteriak akan menghajarnya sampai jujur. Pria itu melepaskan tendangan keras, namun jagoan kita menghindar dengan sangat mudah. Berbekal pengalamannya di masa lalu, dia langsung tahu kalau musuhnya memakai gaya bertarung tinggi. Pengawal itu langsung merangsak maju dan menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi yang sangat cepat. Kesal karena semua pukulannya meleset terus, pria itu langsung memaki si pemuda sombong. Dia lalu mencoba sapuan bawar untuk menjatuhkan lawannya. Tapi si bocah dengan santai melangkah mundur, memamerkan kelincahan yang jauh lebih unggul. Si pengawal berteriak menyuruhnya berhenti main-main, lalu melayangkan pukulan lurus. Namun, karakter utama kita menangkap tinju itu dengan satu tangan, menghentikan serangan sepenuhnya. Dengan gerakan cepat, dia mengunci lengan penjaga itu dan bersiap menyerang balik. Berikutnya, dia mencengkeram leher pria itu dengan tangan satunya. Napasnya tersumbat. Pengawal itu langsung shock melihat kekuatan luar biasa dari seorang murid muda. Satu gerakan telak, bocah itu membantingnya ke lantai hingga tidak berdaya. Dia lalu mendekat,
dan menyuruhnya santai karena dia bukanlah musuh. Katajuri kebingungan dan tidak mampu bereaksi dalam situasi tak terduga ini. Tiba-tiba, suara tegas berteriak menyuruh mereka berhenti bertarung. Dari lantai, pengawal itu terkejut melihat nona muda sudah berdiri di sana. Akari berjalan mendekat dengan langkah penuh percaya diri dan tatapan sangat serius. Dia memelototi si karakter utama dan memerintahkannya segera melepaskan Katajuri. Dalam hati, pemuda itu tersenyum mengagumi keberanian gadis ini. Dia setuju untuk melepaskannya begitu saja, asalkan Akari mau meluangkan waktu mendengar ucapannya. Dia pun mengundangnya minum teh, karena sangat ingin berbicara dengannya. Akari memejamkan mata sejenak, menimbang tawaran tak terduga itu. Setelah mengambil keputusan, Akari menyuruhnya mengikutinya ke tempat yang lebih privat. Mereka berjalan menyusuri gang sempit, sampai akhirnya tiba di sebuah lokasi tersembunyi. Papan nama menunjukkan tempat itu adalah sebuah kafe bar bernama Savannah. Di dalam kafe, si pemuda memuji suasananya, namun merasa tempat ini kurang cocok buat nona muda. Kesal sekali, Katajuri langsung memaki dengan kasar, tapi Akari segera memotongnya demi langsung ke inti masalah. Dia lalu menyesap teh, bersiap mendengar apa yang ingin disampaikan orang asing ini. Akari langsung bertanya apa alasan pemuda itu mendekatinya dan apa maunya. Si bocah mengungkapkan bahwa targetnya bukan dia, melainkan tentara bayaran yang sedang memburunya. Dia bilang Akari pasti tahu alasan dirinya diingkar, bahkan pengawalnya tidak akan bisa melindunginya dari Funeral Flowers. Gadis muda itu sangat terkejut mendengar nama sindikat legendaris tersebut. Menurutnya, agen elit mereka, bahkan seluruh pasukan mafia tidak akan punya peluang menang. Akari menatap curiga, mencoba memproses ini. Siapa sebenarnya dia dan apa yang dia ketahui tentang semua ini? Dia balik menatapnya, tenang dan misterius. Dia menegaskan bahwa dirinya bukanlah sekutu Akari, melainkan musuh dari musuhnya. Sambil menyeringai percaya diri, dia menawarkan diri untuk menghabisi Funeral Flowers. Murka, Katajuri berdiri untuk protes tapi langsung dipotong dengan tatapan mengancam. Si pemuda memperingatkan agar dia tidak macam-macam. Gila, tatapan matanya langsung menyala merah dan aura mengerikan melumpuhkan si pengawal sepenuhnya. Pria itu membisu tanpa daya, lalu terpaksa duduk kembali karena sadar bocah di depannya ini monster asli. Masih cemas, Akari bertanya kenapa dia harus mempercayai omongannya. Pemuda itu mengungkapkan bahwa Funeral Flowers lah yang telah melenyapkan 3 eksekutif di Yokohama. Katajuri terkejut karena insiden itu tidak pernah masuk berita. Si pemuda menjelaskan terjadi pemblokiran informasi. Para target dihabisi dengan Desert Eagle, dan pelakunya adalah agen sindikat berkode nama Dahlia. Pria itu panik dan bertanya bagaimana dia tahu detail rahasia seperti itu. Si karakter utama lalu melemparkan pistol milik Dahlia ke atas meja. Mengungkap dialah yang membereskan agen itu. Dia menyarankan mereka memeriksa balistik senjata itu lewat koneksi polisi mereka. Lalu menambahkan bahwa para pembersih yang hendak merapikan TKP juga sudah dia bereskan. Pengawal itu langsung menuduhnya sebagai dalang asli kematian para eksekutif. Dengan sarkas, si bocah bertanya, apa dia pikir dirinya sudi repot-repot melakukan semua itu hanya demi Akari. Mata Akari membelalak saat menyadari situasi yang sebenarnya, membulatkan tekad. Dia memutuskan untuk mempercayai cerita itu, membuat Katajuri terperangah. Dia lalu memerintahkan Katajuri menyiapkan mobil, karena mereka akan segera pulang ke kediaman mereka. Meski merasa sangat ragu, pengawal itu terpaksa patuh, dan mereka segera meluncur pergi menuju kediaman Shida. Sesampainya di sana, Akari bersama Katajuri kini menunggu di dalam ruangan yang atmosfernya terasa amat mencekam. Katajuri menolak keras membiarkan bocah mencurigakan itu masuk ke rumah. Tepat saat itu, si pemuda melangkah masuk sambil memuji kemegahan kediaman mafia ini. Sembari tersenyum sarkas, dia bertanya apa keramik 3 warna di aula itu asli. Akari mengonfirmasi keasliannya. Sementara Katajuri berteriak murka menanyakan, siapa yang membiarkan orang asing ini keluyuran, mengabaikan si pengawal. Karakter utama kita langsung menganalisis keamanan tempat itu hanya dalam sekali lirik. Langkah penjaga di taman, serta gerbang depan tidak luput dari perhatiannya. Dia juga langsung mendeteksi posisi kamera pengawas dan petugas ruang monitor. Katajuri tercengang melihat betapa cepatnya pemuda itu memetakan sistem keamanan mereka. Si bocah bahkan menyindir rompi anti peluru Akari cuma pajangan keberuntungan belaka. Akari heran dia bisa menangkap begitu banyak detail dalam waktu singkat. Peringatan darinya tegas.
Agen yang datang bukanlah preman biasa, sehingga rumah harus segera dikosongkan. Sementara di lorong gelap, seekor tikus mencicit tepat sebelum hancur terinjak sepatu berhak tinggi. Nah, lihat ini, sesosok wanita berpakaian tradisional, berjalan anggun menembus kegelapan dengan aura intimidasi yang luar biasa mematikan. Sambil tersenyum mengerikan, dia menyiapkan pisaunya dan bersiap berburu. Karakter utama kembali memperingatkan untuk mengosongkan rumah demi keselamatan mereka. Pengawal itu kesal dan bertanya kenapa mereka harus menuruti orang asing. Nyawa mereka akan melayang sia-sia, karena tidak ada yang sanggup melawan Funeral Flowers. Kata juri langsung mencengkeram kerahnya, berteriak bahwa mereka rela mati demi melindungi sang bos. Akari menengahi V, memerintahkan pengawalnya melakukan apa yang dikatakan si bocah. Dengan senyuman lembut namun tegas, dia memintanya mematuhi instruksi tersebut secara sopan. Dengan terpaksa, pengawal itu akhirnya setuju dan pergi melaksanakan perintah. Di luar, penjaga lain sempat mempertanyakan keputusan ini, tapi kata juri membungkam mereka. Dia lalu melapor pada Akari bahwa semua orang sudah dipulangkan sesuai perintah. Walau begitu, dia memilih bertahan untuk bertarung sendirian demi membuktikan kesetiaannya. Karakter utama terkejut melihat kerjasama dari Akari dan heran kenapa gadis itu begitu mempercayainya. Akari menjelaskan bahwa tanpa harus mengenal Funeral Flowers pun, dia tahu penjaga biasa tidak akan punya peluang baginya untuk menghadapi pembunuh bayaran profesional. Tugas ini harus diserahkan kepada sesama profesional juga. Pemuda itu bertanya apa yang membuat Akari yakin dia adalah agen seperti mereka. Dengan keyakinan penuh, dia menjawab itu karena dirinya pernah melihat agen sungguhan sebelumnya. Sorot matanya saat mengunci kata juri persis sama dengan sosok kejam masa lalu itu, tatapan yang tidak peduli pada hari kemarin atau esok, melainkan fokus penuh mencengkeram mangsa di depannya. Sambil merona tipis, dia mengakui mata si pemuda sebenarnya agak berbeda dari tatapan dingin mekanis milik orang yang merenggut nyawa orang lain tanpa perasaan. Hanya kehangatan membara, sesuatu yang sangat memikat rasa ingin tahunya. Kebencian mendalam, dan tekad kuat untuk mencapai tujuan dengan cara apapun. Hasrat membara itu membuatnya merasakan koneksi aneh. Itulah alasan dia memilih mempercayainya. Karakter utama memahami logika itu dan menyetujui aliansi tak terduga mereka. Pertanyaan tentang agen bermata serupa itu pun terlontar. Akari akhirnya mengungkap bahwa dia menyaksikan sendiri saat ayahnya, sang pemimpin kelompok Cegta, meregang nyawa. Penasaran, si pemuda menanyakan sosok pembunuh bayaran itu. Akari menggambarkannya sebagai wanita tua yang anggun dengan senyum lembut di wajahnya. Wanita itu muncul di hadapan ayahnya, bersikap seolah sedang berkunjung menemui seorang teman lama. Namun dalam sekejap mata, kunjungan itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sambil mempertahankan senyuman di bibirnya, sang agen langsung menunjukkan wujud aslinya. Bergerak dengan kecepatan gila, wanita itu menghabisi semua pengawal ayahnya. Terkejut mendengar deskripsi tersebut, karakter utama memotong ucapan Akari untuk memastikan apakah pedangnya memiliki ukiran bunga lili laba-laba merah. Terperanjat, Akari bertanya bagaimana dia tahu detail sespesifik itu. Dengan tatapan penuh amarah, si pemuda langsung mengenali sang agen dari deskripsi senjata tersebut. Kata jeri benar-benar tidak percaya wanita tua itu masih aktif setelah sekian lama. Tiba-tiba saja, dia membungkuk kesakitan karena ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Akari yang melihat itu langsung panik dan bertanya apa yang terjadi. Napasnya mulai tersengal-sengal. Serangan apa itu tadi? Tiba-tiba saja, si nenek mata-mata itu muncul di depan mereka dengan seringai yang sangat jahat. Di dekatnya, kata jeri sudah terkapar babak belur di lantai. Si nenek itu malah mengejek kalau mansion ini mirip sarang laba-laba karena penuh jebakan. Dia bahkan bilang bisa melihat semua sisa jebakan yang dipasang di sana. Dia langsung memaksa kata jeri untuk segera buka mulut. Siapa lagi yang sembunyi di sini? Sambil tersenyum kejam, si nenek memamerkan jarum-jarum tajamnya untuk memulai game mencabuti kelopak bunga. Si nenek langsung melempar jarumnya hingga membuat si pengawal berteriak kesakitan. Dia terus memaksanya bicara, tapi kata jeri tetap bertahan dan menolak mengkhianati rekannya. Tiba-tiba, Akari melompat menyerang si nenek dengan pedang demi melindungi pengawalnya itu. Dengan tatapan tajam, gadis itu memamerkan keahlian pedang dan tekadnya yang membara. Si nenek langsung mengenali Akari sebagai bocah perempuan yang laporannya tidak pernah terlambat. Kata jeri berteriak meminta bosnya mundur dan berhati-hati pada musuh.
tapi si nenek telanjur menangkis serangan Akari, dan duel sengit di antara mereka pun resmi dimulai. Hebatnya, dia bisa menahan ujung pedang hanya dengan jarum-jarum kecilnya. Akari mulai kesal, karena serangannya sama sekali tidak bisa menyentuh veteran berpengalaman ini. Sambil mengejek, si nenek bilang ini malah menghemat tenaganya untuk berburu. Secepat kilat, dia bergerak dan langsung menebas kata Jerry yang mencoba melindungi Akari. Si nenek lalu mengenang anak kucing kecil yang dulu sering mengintipnya dari balik lemari, dan berkata kalau dia sekarang tumbuh dengan mata yang sangat mirip dengan ayahnya. Dengan tatapan yang mengerikan, dia bilang mata itu terlihat sangat lezat. Tiba-tiba si nenek merasakan aura misterius dan langsung berbalik heran. Nah, ini dia momen krusialnya. Akari memakai kesempatan emas itu untuk menyabetkan pedangnya. Tapi si nenek dengan mulus menghindar, lalu bersiap menyerang balik. Akari dan kata Jerry hanya bisa menonton tanpa daya melawan agen itu. Di saat kritis inilah, karakter utama kita akhirnya muncul sambil mengeluhkan kekacauan ini. Dia mengoman agar Akari bersikap anggun layaknya nona yang sedang dilindungi. Dengan mata yang menyala marah, dia menatap tajam si nenek, siap bertarung habis-habisan. Si nenek langsung memasang kuda-kuda bertarung, menggenggam jarum dan senjatanya erat-erat. Senjatanya mulai memancarkan energi gelap saat dia fokus untuk menyerang. Sementara itu, bocah kita menatap lawannya dengan dingin dan penuh perhitungan tanpa rasa takut sedikit pun. Dia berjalan mendekat dengan santai, memancarkan aura kekuatan dan rasa percaya diri yang tinggi. Dua petarung profesional kini saling berhadapan, siap memulai duel penentu takdir mereka. Akari dan kata Jerry menonton dengan tegang, masih syok dengan kedatangan agen tersebut. Si nenek bersiap menyerang, sedangkan karakter utama kita hanya menatapnya dengan sangat tenang. Dalam hatinya, si nenek sadar kalau bocah ini bukan preman biasa. Dia menggunakan bela diri taktis yang dirancang khusus untuk melawan senjata tajam. Alasannya sederhana saja. Karena tidak ada orang waras yang menangkis pedang dengan tangan kosong. Ditambah lagi, lengan punya pembuluh darah besar yang kala tergores sedikit saja bisa berakibat fatal. Makanya, saat dia sengaja menurunkan pertahanan, sebenarnya dia sedang menyiapkan taktik lain. Dia sengaja memancing musuh untuk mengincar area dada atau lehernya. Begitu musuh mendekat, dia bakal langsung masuk untuk melancarkan serangan balasan mematikan. Si nenek tahu teorinya memang gampang, tapi mempraktikkannya itu urusan lain. Sengaja membiarkan diri terbuka di depan senjata tajam butuh keberanian yang luar biasa gila. Karena tahu bocah itu mengincar serangan balik, si nenek memilih bergerak jauh lebih hati-hati. Mendadak, si nenek berteriak kaget melihat keberanian luar biasa bocah itu. Dia melemparkan topinya untuk mengekoh perhatian lalu langsung menerobos masuk. Dengan gerakan cepat, dia menunduk menghindari sabetan pedang dan menyerang bagian bawah. Keduanya bergerak sangat cepat, saling bertukar serangan, dan menghindar bergantian. Si bocah sempat berkata kalau dia pikir bisa mengecor si nenek dengan trik murahan tadi. Agen tua itu menyebutnya bocah sombong karena berani menyerang duluan. Tapi sedetik kemudian, dia kaget setengah mati saat sadar saraf peronel kakinya terkena serangan. Karakter utama kita lalu bergumam kalau sudah lama tidak melawan pengguna silat. Dia menjelaskan kalau saraf peronel adalah titik vital yang bisa melumpuhkan gerakan seketika. Sambil menyeringai jahil, dia memuji pengetahuan si nenek dan mengejeknya sebagai lansia sok tahu. Kesal, si nenek berkata kalau bocah ini mengingatkannya pada pria yang sangat menyebalkan. Ingatannya lalu melayang ke masa 20 tahun lalu saat dia masih menjadi instruktur pelatihan. Di sana, tampak si nenek sedang mengajari seorang anak laki-laki cara menggunakan senjata tajam. Dia menjelaskan kalau teknik ini bukan soal kekuatan kasar, melainkan menciptakan ritme dalam pertarungan. Ujung senjata harus meluncur secara alami mengikuti aliran gerakan tersebut. Tebak siapa bocah di ingatan itu? Ya, karakter utama kita di kehidupan masa lalunya. Karena kesal muridnya tidak serius, si nenek akhirnya memutuskan untuk memberinya satu pelajaran berharga secara langsung. Si bocah mengingat kembali latihan brutalnya dulu dan bersiap untuk pertarungan sesungguhnya. Dia merasa sudah cukup menguasai dasar-dasar teknik si nenek. Sambil tersenyum menantang, dia meminta si nenek mengajarkan gerakan berikutnya. Si nenek ingat betapa monsternya bocah ini saat mempelajari keahliannya dulu. Bocah nakal itu melampauinya hanya dengan sekali melihat gerakannya. Gara-gara itu, dia harus terus mengasah kemampuannya di medan tempur nyata agar tidak tersusul. Semua itu dilakukan
Agar kali ini dia bisa menyempurnakan tarian bayangan sejatinya, si nenek pun mulai fokus dan bersiap menghadapi mantan muridnya dengan serius. Keduanya saling menatap dalam diam, bersiap untuk bentrokan terakhir yang akan menyelesaikan semuanya. Karakter utama kita berkata, kalau sebenarnya dia tidak pernah membenci si nenek. Dia bahkan ingat nasihatnya tentang cara menghancurkan tekad bertarung musuh secara langsung. Si nenek terkejut setengah mati dan tidak percaya dia masih mengingat kata-katanya. Dengan mata menyala, bocah itu langsung melesat maju menyerang dengan kecepatan luar biasa. Si nenek dibuat bingung oleh gerakan tiba-tiba yang tidak terduga dari si bocah. Dia menyerang memakai senjata seadanya, tapi si nenek berhasil menghindar berkat pengalamannya. Sayangnya, bocah itu kembali mengincar saraf perutnya hingga kakinya mati rasa. Akari dan Katajiri menonton duel itu dengan mulut mengangak karena kagum akan kemampuannya. Hanya dalam sekejap, dia berhasil melucuti senjata si nenek dan menangkap pedangnya di udara. Dia menggenggam erat pedang itu, membuktikan kalau situasi sekarang telah berbalik sepenuhnya. Posisi mereka bertukar, dan kini dialah yang memegang kendali penuh. Leher si nenek sempat tergores sedikit, tapi untungnya dia sempat mundur sebelum berakibat fatal. Marah besar, si nenek berputar melancarkan serangan beruntun demi memukulnya mundur. Gerakannya kini terlihat seperti tarian maut yang sangat berbahaya dengan sabetan tajam ke segala arah. Karakter utama kita langsung mengenali teknik EV tersebut dan memuji kemampuan si nenek yang tidak tumpun. Teknik legendaris itu hanya bisa dilakukan berkat sendinya yang lentur dan tendonnya yang fleksibel. Tapi bocah itu ternyata bisa membaca pola serangannya dengan mudah dan bersiap membalas. Si nenek pun dibuat terkejut karena dia begitu paham seluk-beluk teknik rahasia miliknya. Dia mengejek si nenek, bertanya apa yang akan dilakukannya sekarang setelah identitas aslinya terbongkar. Agen tua itu hanya terdiam, berusaha memutar otak mencari tahu bagaimana bocah ini bisa jadi sekuat ini. Pikirannya pun kembali melayang ke masa lalu, saat pertama kali melihat potensi besar bocah itu untuk menjadi Necha begini. Dengan instingnya yang terus menjerit, si nenek bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Menyadari bocah itu adalah ancaman besar, dia bisa merasakan kalau sosok yang berdiri di depannya ini adalah iblis haus darah yang gemar bertarung. Dia akhirnya sadar kalau dia adalah monster yang sama yang dia cari selama ini. Si nenek pun memutuskan mengeluarkan tarian bayangannya yang jauh lebih cepat dan mematikan. Dia bergerak dengan keanggunan mematikan bagai sedang menari di ladang bunga bangkai VI tatapan penuh amarah. Dia mengerahkan teknik pamungkasnya untuk mengakhiri pertarungan ini sekali dan selamanya. Karakter utama kita langsung teringat jurus andalan Lior, yaitu tarian bayangan. Dia tahu itu adalah serangan terkuat mantan masternya. Jadi dia mulai bersiap menahannya. Akari dan Katajiri sampai gemetaran melihat kecepatan luar biasa dan keganasan serangan tersebut. Si bocah mencoba tetap fokus, mengingatkan dirinya sendiri, agar tidak tertipu ilusi gerakan, dan hanya melacak ujung pedangnya saja. Dengan kecepatan manusia super, dia menghindar dan menangkis sabetan pedang itu, hanya dengan tangan kosong. Gerakannya begitu cepat, hingga hampir mustahil diikuti dengan mata telanjang. Biarpun dia punya keahlian hebat, dia sadar kesalahan kecil saja bisa berakibat sangat fatal. Sabetan pedang si tentara bayaran sempat menggoresnya, tapi dia tetap fokus bertarung, sambil mengeluh coba saja, kalau dia masih pakai tubuh lamanya, serangan nenek itu pasti luput. Tiba-tiba dia sadar kalau pedang si nenek ada racunnya. Wajar sih dia licik, soalnya bunga bakung laba-laba merah kan beracun. Si nenek santai saja bilang kalau racunnya cuma bikin otot lumpuh. Nenek itu lalu pamer bunga beracun lain bernama Amaryllis untuk serangan rahasianya. Begitu melihat mangsanya tidak berkutik, dia langsung maju bersiap memberikan tebasan maut terakhirnya. Si bocah merasakan kakinya lemas lalu langsung ambruk ke lantai tanpa bisa bergerak sama sekali. Si agen musuh melihat kesempatan emas ini dan bersiap menyerang dengan wajah penuh kemenangan. Jurus tarian bayangan langsung dikeluarkan dengan combo serangan bertubi-tubi yang gila. Tebasan tanpa celah ini memang dibuat biar musuh mati tanpa sempat membela diri. Bilah tajam itu mengarah ke si karakter utama kita. Sambil menyeringai sombong, si nenek mengira dia sudah menang, tapi tunggu dulu, si bocah malah berhasil menghindar secara ajaib dan bikin si nenek melongo kaget. Si tentara bayaran shock berat karena jurus pamungkasnya meleset. Dia cuma bisa melongo kebingungan melihat gerakan secepat itu. Di saat bersamaan, bayangan iblis mengerikan mendadak muncul di belakang si karakter utama. Si bocah mencengkeram keras si nenek,
lalu membantingnya ke lantai dengan kekuatan penuh. Wajahnya yang murka membuktikan kalau sekarang giliran dia yang memegang kendali pertarungan ini. Si nenek mengaduh kesakitan, benar-benar tidak menyangka situasinya berbalik secepat ini. Senjatanya terlepas, berputar di lantai, dan berhenti tepat sekali di depan kaki si karakter utama. Dia mengambil pedang milik mantan gurunya itu dengan tatapan super jijik. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menusuk dada si nenek demi mengakhiri duel ini. Si musuh menatapnya penuh rasa kagum di sisa napasnya. Dia pun pasrah kalah dari muridnya yang sekarang sudah jauh lebih hebat. Karakter utama kita cuma bilang kalau si nenek tetap tidak bisa mengejarnya sampai sekarang. Sambil menahan pahit, dia berkata mereka bakal bertemu lagi di akhirat nanti. Si nenek membalas kalau dia bakal menunggu di pinggir sungai Sanzu untuk tanding ulang. Kata terakhirnya mekar dalam warna merah ternyata indah juga. Akari dan Katagiri melongo-sok melihat semua itu. Si bocah bangkit, berdiri dengan sempoyongan karena efek racun yang mulai terasa berat di tubuhnya. Dia meludah darah beracun ke lantai demi mengumpulkan kembali kesadarannya. Katagiri langsung mendekatinya dengan panik dan bertanya apakah dia baik-baik saja atau sempat terkena racunnya. Si karakter utama mengaku kondisinya buruk dan dia cuma bisa memperlambat racun lewat napas. Dia memakai teknik pernapasan taktis untuk menjaga detak jantungnya tetap tenang. Sang pengawal menawarkan untuk memanggil dokter pasar gelap dari kelompok Shido, tapi ditolak si bocah, karena pengguna racun pasti membawa obat penawarnya. Dia pun menggeledah barang bawaan si nenek dan menemukan penawarnya di sana. Sambil memegang sebuah jam saku, dia berkata kalau ini petunjuk baru mereka. Dia yakin benda itu bisa membantunya mencari tahu siapa dalang yang ingin dia lenyap beserta alasan di baliknya. Layar berpindah kembali ke kediaman Shido yang tampak sunyi. Di sana, Katagiri memandangi Akari dengan tatapan yang sangat cemas sekaligus penuh rasa kagum. Kotak obat pertolongan pertama terbuka di lantai dengan perban berserakan. Akari dengan telaten mengobati luka-luka pengawalnya. Fei berkata kalau balutan perban ini sudah cukup untuk sementara waktu. Dia bertanya, apakah Akari baik-baik saja dan menyarankan untuk mundur dari kekacauan ini? Jelas saja, melihat pertarungan tadi, Katagiri tahu kalau si bocah itu sangat tidak normal. Duel tadi benar-benar berada di level yang sangat berbeda dari perkelahian jalanan biasa. Katagiri merasa kekuatannya sekarang sama sekali tidak berguna untuk melindungi sang nona muda hingga membuatnya frustrasi. Akari menatapnya serius karena dia tahu pengawalnya sudah berjuang mati-matian. Katagiri bilang meskipun mereka lolos, keadaan tidak akan berubah dan dia sebaiknya jangan ikut campur lagi. Dia memohon agar Akari pergi sejauh mungkin sampai keadaan aman. Untuk bersembunyi, si karakter utama yang menguping pembicaraan langsung nyeletuk kalau kabur memang pilihan yang masuk akal. Kaget, si pengawal bertanya sejak kapan dia berdiri di sana tanpa ketahuan. Si bocah dan Akari saling menatap diam sebelum dia berkata kalau Akari bukanlah gadis polos biasa. Dia adalah putri dari bos Shido. Tato nama Shido di punggungnya menjadi bukti beban berat dari garis keturunannya. Takdir kejam ini sudah terukir seperti kutukan yang terus mengejarnya selamanya. Kasal, Katagiri berteriak agar si bocah tidak sok tahu soal kehidupan mereka. Namun, si pemuda langsung memotong pembicaraan dengan mengungkap nama orang yang menyewa para pembunuh bayaran. Akari dan pengawalnya kaget setengah mati mendengar info dadakan itu. Dia menjelaskan kalau dia berhasil meretas data dari jam saku tadi dan menemukan pelaku utamanya. Sambil menyeringai penuh percaya diri, dia bertanya apa mereka tidak penasaran siapa dalang aslinya Nahlok. Akari yang tidak sabaran, langsung menyuruhnya cepat sebut namanya. Dia lalu menunjukkan foto Karoi, wakil ketua dari sekutu kelompok Shido. Katagiri berteriak tidak percaya, mengira ini lelucon. Akari menjelaskan kalau ayahnya sendiri yang memilih pria itu untuk naik jabatan dengan sangat cepat. Dia sangat andal mengurus bisnis gelap dan memperluas pengaruh klan dengan mengelola kasino dan arena tarung ilegal. Dia berhasil mengumpulkan tumpukan uang tunai dalam jumlah luar biasa besar. Meskipun cuma orang luar, dia hampir pasti bakal jadi petinggi klan suatu hari nanti. Si karakter utama menyimpulkan kalau pria itu sudah bosan menunggu dan memilih bertindak sendiri. Dia lalu mengungkap nama sindikat tempat bernaungnya Dahlia Velioris, yaitu Garden. Karoi bekerja sama dengan Garden untuk menghabisi sang bos besar beserta seluruh jajaran eksekutif veteran. Dia juga mengincar putri bos agar bisa menguasai sindikat sepenuhnya. Rencananya adalah merebut tahta teratas,
memakai sumber daya Shido untuk menguasai dunia bawah tanah, lalu bersembunyi di bawah perlindungan Garden agar aman dari para musuhnya. Si karakter utama menegaskan kalau tujuan pribadinya adalah menghancurkan semua rencana Garden. Sekarang, setelah semua rahasia terbongkar, dia bertanya apa langkah Akari selanjutnya. Dia bertanya, apakah Akari masih berniat kabur dan bersembunyi dari ancaman itu? Sang Nona mengepalkan tangannya kuat-kuat di pangkuan, menunjukkan keraguan mendalam di hatinya. Dengan tekad bulat, dia berdiri dan menyuruh si bocah jangan konyol, karena dia tidak akan lari. Pengawalnya mencoba menahan, tapi keputusan Akari untuk menantang takdir sudah bulat. Akari berterima kasih atas kesetiaan sang pengawal, tapi kali ini dia harus memilih jalannya sendiri. Dia menolak kabur sebelum tahu siapa bajingan yang sudah menghabisi orang tuanya. Sambil menatap murka, dia bilang pilihan pengecut bukanlah jalan hidup keluarga Shido. Si bocah tersenyum melihat tekadnya yang kokoh, dan Akari menegaskan kalau dia memang tidak pernah berniat kabur sejak awal. Akari sangat tahu kalau kekayaan keluarganya tidak didapat dari bisnis legal. Dia siap menerima hukuman apapun suatu hari nanti, asalkan klan tidak jatuh ke tangan seorang pengecut. Sambil tersenyum setuju, si karakter utama mengagumi keberanian gadis muda itu. Akari lalu menanyakan namanya, dan si bocah memperkenalkan dirinya secara singkat sebagai Kei. Dia bilang merahasiakan nama aslinya adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua. Dengan kerjasama ini, Akari resmi menyewanya sebagai pelindung demi menumbangkan Karoi. Dia menawarkan kehancuran total Garden sebagai bayaran atas jasanya dan berjanji mengerahkan seluruh kekuatan klan Shido untuk membantunya. Si bocah tersenyum sangat puas, siap memulai misi balas dendamnya. Seluruh aset klan Shido, mulai dari jaringan informasi yang sangat luas, sokongan dana melimpah, hingga koneksi kuat di dunia bawah tanah kini ada di tangannya. Bahkan pengaruh politik dan bisnis klan itu siap ia gunakan. Dia tahu tidak ada sekutu yang lebih mantap untuk meratakan kelompok Garden selain mereka. Lewat jabat tangan erat, kesepakatan dibuat dan aliansi tak terduga ini resmi dimulai. Layar berpindah ke kantor mewah tempat Karoi memandangi gemerlap kota. Heran kenapa belum ada kabar dari Lioris. Setelah itu dia berbalik ke arah sosok bertudung untuk meminta pendapatnya tentang situasi ini. Di balik tudung itu, muncul cowok berambut pirang dan bermata biru bernama Campanula. Si bocah pirang menjawab dengan nada sangat dingin dan sinis. Saat Karoi bertanya tentang keberadaan Lius sekarang, dia malah menjawab dengan tidak sopan bahwa menjaga nenek tua gila bukanlah tugasnya. Karoi menduga Lius kesal karena harus mengurus anak SMA biasa. Tapi tiba-tiba, sebuah tembakan menghantam dinding di dekat mereka dan membuat Karoi langsung tersentak kaget. Karoi yang murka langsung berteriak menyuruhnya berhenti bercanda dan curiga kalau Lius mungkin sudah dihabisi. Campanula malah memprovokasinya dengan berkata kalau mereka merasa sebagai agen terkuat. Tapi Karoi langsung memotong kalimatnya dan memarahinya dengan keras. Dalam sekejap mata, si bocah pirang sudah ada di belakangnya. Dia menempelkan pisau ke leher Karoi. Karoi benar-benar syok melihat kecepatan luar biasa dan keberanian tentara bayaran muda ini. Si bocah memperingatkan Karoi agar tidak salah paham karena mereka membantunya hanya demi tujuan organisasi Garden sendiri. Dia menegaskan bahwa mereka bukanlah bidak catur yang bisa disuruh-suruh, membuat Karoi buru-buru minta maaf. Setelah menggores leher Karoi sebagai peringatan, si pirang menyuruhnya menjaga mulut lain kali. Karoi pun menatapnya dengan takut bercampur amarah. Agen muda itu bersandar di dinding dengan tatapan meremehkan yang sangat angkur. Karoi akhirnya memutuskan bahwa ada atau tidaknya anak sekolah itu tidak akan mengubah rencana besarnya sama sekali. Semua petinggi veteran yang mengganggu sekarang sudah lenyap, membuat jalannya bersih tanpa hambatan. Karoi menyatakan klan Shido kini miliknya, dan dia akan memakai kekuatan itu untuk menguasai dunia bawah. Sambil menyeringai jahat, Campanula berkata semua akan selesai atas nama Garden. 2 hari kemudian, suasana berpindah ke kasino bawah tanah yang sangat ramai. Orang-orang bertaruh dan bersenang-senang di tengah kemewahan yang luar biasa. Roda roulette berputar, kartu-kartu dibagikan, dan adrenalin pun mulai memuncak. Seorang pria kaya merayakan kemenangan besarnya ditemani wanita cantik di sisinya. Di pintu masuk, pelayan yang anggun menyambut sekelompok tamu yang baru datang. Ki melangkah masuk ke dalam kasino dengan setelan jas rapi bersama Akari dan pengawalnya. Dia langsung memindai sekeliling ruangan dengan pandangan tajam, mengamati setiap detail di sana. Dengan senyuman percaya diri,
Kei berbisik pertunjukan akan segera dimulai. Nah, ini dia langkah awal serangan balik besarnya terhadap Garden. Mesin slot dan meja roulette terus beroperasi tanpa henti di seluruh area kasino. Kartu-kartu mulai dikocok dan perebutan kekuasaan yang sesungguhnya siap dimulai. Orang-orang kaya tampak asik senang bersama pasangan cantik mereka. Kei dan Akari berjalan melewati area permainan, menarik banyak pandangan penasaran dari sekitar. Seorang wanita berkelas menyadari kehadiran gadis muda itu dan berbisik pelan ke pasangannya. Mereka merasa Akari terlalu muda untuk berada di sana, tapi salah satu dari mereka merasa pernah melihatnya. Kata juri mengeluh karena mereka terlalu menarik perhatian, tapi Kei mengabaikannya begitu saja. Sambil menyeringai puas, Kei berkata semua berjalan sesuai rencana mereka. Cerita lalu beralih ke kilas balik di kediaman Shidu. Saat mereka menyusun strategi ini, sang pengawal dan Akari mendengarkan semua instruksi dari Kei dengan serius. Kesal dengan ide itu, kata juri menyebutnya bodoh karena membahayakan nona muda mereka. Dia mempertanyakan kenapa Akari harus masuk ke wilayah musuh, dan Kei langsung menjawab kekhawatirannya itu. Kata juri beralasan kalau tujuannya cuma untuk melenyapkan Karoi, dia bisa membereskannya sendirian. Namun Kei kemudian menjelaskan konsekuensi buruk jika mereka bertindak gegabah tanpa rencana matang. Jika Karoi tumbang tanpa penerus yang jelas, klan Shidu akan langsung hancur total. Kata juri memahami logika itu dan terdiam, merasa frustrasi dengan betapa rumitnya situasi mereka sekarang. Kei lalu menyarankan agar Akari menantang pengkhianat Karoi secara terbuka untuk merebut kembali tahtanya. Dengan begitu, semua anggota sindikat akan tahu siapa pewaris sah yang sebenarnya. Begitu dia memimpin, para anak buah pasti langsung menurut tanpa banyak tanya. Setelah rencana mereka matang, Akari menyuruh, kata juri menghubungi butik pakaian mewah. Dia butuh gaun baru yang paling sempurna untuk menghadapi malam terpenting dalam hidupnya ini. Kei tersenyum, merasa sangat puas dengan keberanian dan tekad bulat gadis itu. Sementara itu di ruang VIP kasino, seorang anak buah tampak membisikkan sesuatu langsung ke telinga Karoi. Dia melaporkan bahwa nona muda dari klan Shidu baru saja masuk ke area kasino. Karoi terkejut sekaligus kesal karena gadis itu masih hidup. Ditambah lagi, dia membawa dua pengawal. Campanulai yang menyeringai licik langsung menawarkan diri untuk membereskannya sekarang juga. Tapi Karoi menahannya, menyuruhnya jangan membuat kekacauan di depan para pelanggan yang membawa banyak uang. Dia memerintahkan agar Akari diperlakukan biasa saja tanpa perlu diberi pelayanan khusus. Anak buah dan agen muda itu setuju lalu keluar dari ruangan VIP. Di sisi lain, kata juri bergumam bahwa rumor tentang Karoi berkhianat ternyata memang benar adanya. Kei kemudian membocorkan langkah berikutnya dari rencana mereka, yaitu memancing Karoi keluar ke tempat terbuka. Akari menatap ke belakang dengan ekspresi tajam, siap untuk pertarungan terakhir. Sambil tersenyum tipis, Akari memutuskan untuk bersenang-senang sebentar sebelum mereka memulai urusan serius. Mereka berjalan ke meja blackjack yang sudah ramai pemain. Bandar di sana meminta maaf dan memberitahunya bahwa taruhan minimum di meja ini sangatlah tinggi. Hai menjelaskan taruhan paling rendah di meja ini dimulai dari 1 juta ya. Namun Kei langsung membuka tas koper yang penuh dengan tumpukan uang tunai, membuat semua orang syok seketika. Akari membalas bahwa dia tidak keberatan karena dia memang tidak suka bermain dengan uang receh. Sambil meminta maaf, sang bandar mempersilakannya duduk dan permainan pun segera dimulai. Bandar itu mengocok tumpukan kartu dengan sangat lihai dan menyiapkan semuanya untuk babak berikutnya. Sambil membagikan kartu di meja, dia mendoakan keberuntungan Akari saat permainan taruhan tinggi ini dimulai. 1 jam berlalu, ketegangan di meja semakin memuncak hingga membuat para pemain lain mandi keringat. Akari telah mengumpulkan tumpukan chip raksasa, jauh melampaui lawan-lawannya. Bandar mengumumkan taruhan ditutup lalu membuka kartunya dengan ekspresi yang sangat stres. Kartu Akari bernilai 21 dengan sempurna, mengunci kemenangan besar lainnya. Bandar yang panik benar-benar tidak percaya dengan keberuntungan gila gadis muda ini. Saat dia membuka kartu berikutnya, terungkap bahwa pihak kasino kembali kalah telak. Mandi keringat dingin, tangannya gemetar hebat, sampai hampir tidak bisa memegang kartu. Dengan jentikan jarinya, Kei memberi isyarat untuk langkah Akari selanjutnya. Dia menjatuhkan kartu 8 hati ke meja, mencetak blackjack sempurna sekali lagi. Kombinasi kartu as dan 10 langsung menjamin kemenangan mutlaknya seketika. Para pemain lain berteriak tidak percaya, menuduh Akari bermain curang secara terang-terangan.
Kay menyeringai puas melihat semua kekacauan ini, karena dia tahu blackjack bukan sekadar keberuntungan semata, melainkan butuh strategi matang. Teknik menghitung kartu bekerja dengan memberi nilai pada setiap kartu, demi memantau peluang menang. Kisah legendaris tim mahasiswa MIT yang memakai trik ini untuk meraup jutaan dolar memang sangat terkenal. Tapi apa yang dilakukan Kay saat ini jauh melampaui legenda perkotaan tersebut. Hebat banget dia menghafal setiap kartu yang keluar dengan tingkat akurasi yang luar biasa gila. Dan setiap kali kartu baru dibuka, dia langsung menghitung ulang peluangnya secara instan, kemudian dia mengirimkan hasilnya ke Akari lewat kode lampu yang sangat samar. Dibandingkan dengan kekacauan di medan perang, menghitung 6 tumpuk kartu sih perkara gampang. Ini butuh kecepatan berpikir luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh sosok legendaris seperti Nixon. Bandar yang ketakutan mulai meratikan meja selagi Akari terus memasang taruhan besar. Dengan tatapan dingin, Akari berkata dia belum selesai bersenang-senang dan meminta kartu tambahan lagi. Bandar itu gemetar hebat, sadar kalau kekalahan besar lainnya bisa menghancurkan karirnya. Dia ketakutan setengah mati kalau bosnya akan meminta pertanggungjawaban karena kasino rugi besar. Tiba-tiba, sebuah suara memotong permainan dan Karoy muncul untuk menghadapi Akari secara langsung. Akari menatapnya dengan penuh rasa jijik dan bergumam kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Dengan senyum palsunya, Karoy berdalih jika tahu dia akan datang, dia pasti sudah menyiapkan sambutan meriah. Karoy menyapa Akari dengan bungkukan badan yang sinis, menunjukkan sikap yang sangat tidak hormat. Kata juri menyuruhnya berhenti berakting, tapi si pengkhianat mengabaikannya sama sekali sambil memberi selamat atas keberuntungan Akari hari ini. Karoy bersedia mencairkan semua uang kemenangannya, tapi memintanya untuk segera pulang sebagai bonus tambahan. Dia bahkan memberikan segepok uang tunai agar Akari bisa bersenang-senang di tempat lain bersama teman-temannya. Akari menatapnya dengan sangat dingin, langsung menolak tawaran pria itu yang benar-benar merendahkan dirinya. Dia menyebut Karoki seperti tikus got yang menyusup ke kastil mendiang ayahnya, lalu menjadi gendut, bahkan berlagak sok berkuasa cuma karena dibantu teman-teman florisnya. Karoki sempat kehilangan ketenangannya sebentar, membuat kemarahan dan rasa muak di wajahnya langsung bocor keluar. Para pemain lain mulai berbisik-bisik setelah sadar kalau Akari adalah putri dari mantan bos mereka dulu. Salah satu dari mereka bahkan memperingatkannya agar jangan bermain api demi keselamatannya sendiri. Akari setuju saja. Lalu berdiri dari meja dengan kesiapan penuh untuk memulai permainan sesungguhnya. Dia mengumumkan kalau dirinya sudah sangat bosan bermain kartu dan menginginkan sesuatu yang jauh lebih menegangkan. Dengan tatapan menantang yang tajam, dia mengusulkan untuk mencoba atraksi paling populer di klub malam ini. Karoki langsung paham maksudnya dan senyuman licik mulai mengembang di wajahnya. Dia sadar kalau Akari sedang membicarakan Scarlet Cage, arena pertarungan bawah tanah tanpa aturan sama sekali, tempat para petarung saling menghabisi hanya demi menghibur para orang kaya raya. Akari mengusulkan taruhan, di mana mereka masing-masing menaruh bidak di ring dan petarung terakhir yang bertahan bakal menang. Karoki mencoba mengabaikannya, beralasan kalau malam ini sama sekali tidak ada jadwal pertarungan. Tapi Akari langsung memotong ucapannya dan menjelaskan dengan tegas apa yang berani dia pertaruhkan. Gadis itu mempertaruhkan seluruh warisan dari ayahnya, sementara Karoki harus mempertaruhkan kepemilikan seluruh kasino ini. Karoki benar-benar terpaku dengan keberanian luar biasa dari tawaran itu, sebuah pertarungan yang akan menentukan masa depan klan Sidung. Kabar ini langsung menyebar cepat ke seluruh kasino, membuat semua orang sangat bersemangat menantikan pertarungan gila ini. Di dalam kepalanya, Karoki tahu betul kalau mundur sekarang bakal menghancurkan reputasinya sepenuhnya. Sambil melemparkan senyuman mengejek, Akari bertanya dengan santai, apakah dia benar-benar mau kabur dari tantangan ini. Karena merasa kesal dan tersudut, Karoki menggertakkan giginya, lalu mengambil keputusan. Dia berkata kalau ini terdengar cukup menyenangkan, lalu menerima taruhan tersebut hanya agar dirinya tidak terlihat seperti seorang pengecut. Kedua orang itu saling menatap dengan sangat tajam, secara resmi menyegel kesepakatan untuk pertarungan puncak ini. Sementara itu, karakter utama kita mengamati seluruh kejadian ini dengan ekspresi yang sangat puas dan penuh keyakinan. Dia tahu rencana besarnya berjalan mulus dan musuhnya sudah masuk tepat ke dalam perangkapnya. Pintu ruang VIP ditutup rapat-rapat saat persiapan untuk acara besar ini dimulai di ruang keamanan. Kompanula menyaksikan semua itu
dengan seringai yang sangat licik. Layar kamera pengawas menampilkan seluruh obrolan antara Akari, Karoke, dan sang karakter utama. Tentara bayaran muda itu tampaknya sangat menikmati momen saat melihat seluruh situasi ini mulai kacau balau. Dengan ekspresi yang sangat gembira, dia bersiap untuk duduk santai dan menikmati tontonan brutal ini. Dua penjaga bertubuh besar tampak memblokir jalan masuk menuju arena pertarungan bawah tanah. Sangkar besi sudah siap dan penonton sangat tidak sabar menanti laga utamanya. Lampu arena menyala terang, dan ini dia kawan-kawan, atmosfernya mendadak jadi liar banget. Semua penonton bersorak kencang, benar-benar tidak sabar menyaksikan kebrutalan yang sebentar lagi akan tersaji di depan mata. Sang pembawa acara melangkah masuk ke tengah ring, dan lampu sorot langsung mengarah kepadanya. Dia menyambut semua orang di Scarlet Cage, arena bawah tanah tanpa aturan, dan mengumumkan bahwa meskipun tidak ada dalam jadwal, sebuah duel yang sangat spesial akan digelar sekarang juga. Dia berteriak bahwa para penonton yang beruntung malam ini akan menyaksikan pertarungan yang benar-benar luar biasa. Di sudut merah, dia memperkenalkan sang juara bertahan yang belum pernah terkalahkan di arena ini. Takashi Kinju, si penghancur, seorang pemukul keras yang sangat ditakuti sekaligus dicintai oleh seluruh penonton. Dan di sudut biru, dia mengumumkan sang penantang misterius yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Karakter utama kita melangkah gagah ke dalam ring dengan jas hitamnya, tampak sangat fokus dan serius. Pembawa acara memperkenalkannya secara singkat sebagai petarung misterius dengan nama kode K. Para penonton langsung tertawa melihat tubuhnya yang cukup ramping, sangat ragu dia bisa bertahan bahkan selama 1 menit saja di dalam sana. Sang juara memiliki latar belakang pertarungan kontak penuh dan tidak pernah kalah sekalipun. Kategori bertanya dengan sangat gugup, apakah pemuda itu benar-benar sanggup menghadapi raksasa seperti itu? Dia tahu kekuatan si anak baru, tapi lawannya terlihat sangat mustahil dihentikan. Dengan sangat tenang, pemuda itu menjawab kalau dia sebenarnya bukanlah seorang petarung. Sang wasit menegaskan kalau senjata dilarang keras, tapi sisa hal lainnya sepenuhnya diperbolehkan di sini. Kedua petarung saling menatap tajam, benar-benar siap untuk memulai duel berdarah ini. Bahkan sebelum wasit selesai berbicara, sang juara langsung berlari kencang menyerbu ke depan untuk memulai serangannya. Pukulan raksasa dilayangkan. Namun karakter utama kita menangkisnya dengan sangat mudah menggunakan kedua tangannya. Penonton langsung berteriak heboh, mengira kalau si penantang baru ini ketakutan sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka memberi semangat kepada Kinju, menyuruhnya untuk segera meremukkan pemuda itu secepat mungkin. Layar memperlihatkan sang juara meluncurkan badai serangan bertubi-tubi ke arah si pemuda. Karoke menyaksikan duel ini sambil memegang rokok di tandanya. Menatap mereka dengan rasa muak yang sangat besar. Dia menyadari kalau anak itu terus-menerus menepis setiap pukulan mematikan dari Kinju. Menggunakan gerakan pertahanan yang sangat presisi dan rapat, dia menahan seluruh gempuran tersebut tanpa pernah mundur selangkah pun. Dan bagian yang paling gila adalah, dia sama sekali tidak bergeser 1 senti pun dari tempatnya berdiri sejak awal. Karoke menganggap trik itu cukup menghibur, tapi tahu kalau cara defensif seperti itu tidak akan cukup membawa kemenangan. Dia menoleh ke arah Akari dan mengingatkannya tentang realita dunia bawah tanah yang benar-benar kejam, di mana bela diri biasa sama sekali tidak berguna, dan hanya kebrutalan murni yang bisa menang. Sementara itu, sang juara terus menyerang dengan murka. Tapi masih belum bisa mendaratkan satupun pukulan bersih. Karoke menegaskan kalau penentu kemenangan yang sesungguhnya hanyalah kebrutalan murni tanpa batas. Dia kemudian menyentuh bahu Akari dengan cara yang sangat tidak sopan dan posesif, lalu memperingatkannya bahwa setelah semua ini selesai, dia juga akan memberikan pelajaran berharga untuk gadis itu. Sambil tersenyum menjijikkan, dia berkata kalau hewan peliharaan pun butuh diajarkan kedisiplinan. Dia tertawa sendiri, sangat puas dengan kekuasaan yang dia miliki saat ini. Akari menganggapnya sebagai leluhur besar, dan menyebutnya hanya sebagai anjing penurut. Dengan rasa muak, dia mengatakan kalau seluruh sikap pria itu benar-benar membuatnya merasa mual. Karoke seketika kehilangan kesabaran. Dia mematikan rokoknya tepat di atas asbak, lalu berteriak menyuruh Kinju untuk segera mengakhiri duel ini. Tiba-tiba saja, ada yang salah. Sang juara tampak terengah-engah dan bersimbah keringat, tidak sanggup lagi melancarkan serangan baru. Kalian lihat sendiri kan? Karakter utama kita menatapnya dengan senyum mengejek.
Dasinya bahkan sudah longgar. Kategori benar-benar terkejut melihat Kinju kehabisan napas padahal dialah satu-satunya orang yang terus melontarkan pukulan. Sang protagonis mengejeknya, bertanya apakah raksasa itu bahkan tidak sanggup lagi mengangkat satu jari pun. Dengan satu serangan super presisi, dia menghantam dagu sang juara sekuat tenaga. Tubuh besar itu langsung ambruk akibat benturan keras tersebut. Kalah telak hanya dengan satu pukulan saja. Keheningan total langsung menyelimuti seluruh arena saat tubuh raksasa itu tergeletak tak berdaya di atas matras. Penonton benar-benar terpaku, tidak sanggup mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Saat wasit mulai menghitung kategori kebingungan, bagaimana pemuda itu bisa mengakhirinya secepat ini, sang protagonis menjelaskan dengan santai kalau langkah paling pertama untuk merobohkan binatang buas adalah dengan mematahkan taringnya terlebih dahulu. Karena kebingungan, penjaga itu sama sekali tidak memahami maksud dari perkataannya. Tapi tiba-tiba, sang wasit mendadak jatuh pingsan ke lantai, mengejutkan semua orang di sana. Kategori akhirnya menyadari kalau target utama dari pemuda itu bukanlah sang juara sejak awal. Di tengah-tengah kekacauan total ini, Campanula tiba-tiba muncul dan mulai melumpuhkan siapa saja yang ada di depan matanya. Sebuah bayangan misterius bergerak cepat di antara para penjaga, menjatuhkan mereka satu persatu tanpa usaha berarti. Tidak ada yang paham apa yang sedang terjadi. Kepanikan massa langsung melanda sisi arena. Tentara bayaran muda itu bergerak cepat bagaikan hantu, melibas siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Lewat satu tendangan yang sangat telak, dia menumbangkan satu lagi anak buah Karoking. Hanya dalam hitungan detik, hampir semua orang di dalam arena sudah tergeletak pingsan di lantai. Area pertarungan kini benar-benar hancur berantakan dengan tubuh-tubuh yang berserakan di mana-mana. Karakter utama kita bercanda kalau kasino ini kurang ramah dalam menyambut tamu-tamu mereka hari ini. Dengan ekspresi yang agak kesal, dia menatap tajam agen muda itu dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang dia lakukan. Campanula berdalih kalau dia cuma membuat mereka tertidur lelap dan memperkenalkan dirinya sebagai sang penutup. Hebatnya, dia langsung bersiap melangkah kering untuk menjalankan misi aslinya, sembari menjelaskan kalau dia tidak boleh membiarkan para aktor amatir merusak seluruh naskah yang ada. Pemuda itu kebingungan dengan istilah naskah yang baru saja diucapkan dan apa maksud sebenarnya dari perkataan tersebut. Si agen berambut pirang itu menjelaskan bahwa jika mereka menang di sana, seluruh kerja keras mereka bakal sia-sia belaka. Dia kemudian menunjuk ke arah pembawa acara yang pingsan di ring dan menjelaskan rencananya, mengatakan kalau dia akan membuat seolah-olah pertandingan itu tidak pernah terjadi agar segalanya tidak menjadi kacau balau. Kepepet tanpa pilihan, Karoki akhirnya setuju dan membiarkan tentara bayaran muda itu bertindak bebas. Dengan senyum licik, Campanula pura-pura minta maaf lalu bersiap menyerang. Dia melompat lalu melayangkan tendangan berat ke arah karakter utama. Bocah itu langsung tahu serangan mematikan ini mengincar arteri karotis di lehernya. Si rambut pirang, Campanula, sadar lawannya ahli bela diri tanggul dan bertanya gaya apa yang dia pakai. Silat adalah seni bela diri tradisional Asia Tenggara dengan banyak aliran unik. Karena sangat efektif untuk bertarung, militer dan pasukan khusus di seluruh dunia pun ikut memakainya. Punya ratusan variasi, mulai dari tarung kosong, senjata tajam, hingga kuncian sendi mematikan. Gaya tarung silat ini memang benar-benar fleksibel dan berbahaya. Dengan mata merah membara, karakter utama langsung bersiap menghadapi bentrokan sengit. Dia teringat kembali latihan kerasnya dahulu demi bisa menguasai seluruh teknik silat ini. Sekejap mata, dia maju menerjang, lalu menghantam Campanula dengan pukulan telapak tangan yang dahsyat. Agen muda itu sama sekali tidak siap dan langsung terpental jauh akibat benturan keras. Si bocah terbatuk kesakitan, menatap lawannya dengan perasaan kaget bercampur murka. Darah segar mulai menetes dari mulutnya selagi dia berusaha pulih dari serangan mendadak itu. Katajiri melongo melihat lawannya, langsung tumbang hanya dengan satu gerakan simpel. Karoki dan Akari menonton dengan tatapan takjub sekaligus shock. Kecepatan dan kekuatan karakter utama kita ini memang sudah di luar nalar manusia biasa. Masih penasaran? Dia bertanya apakah Campanula juga anggota dari sindikat bunga pemakaman. Pemuda itu membenarkannya, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Campanula. Si bunga rasa bersyukur. Sambil tersenyum lebar, dia berterima kasih atas permainan seru di akhir misi yang membosankan ini. Kedua tentara bayaran itu saling menatap tajam, siap memulai ronde kedua.
Karakter utama membalas dengan senang hati, lalu bersiap melakukan serangan berikutnya, sambil menatap liar. Dia bilang sekarang dia bisa bertarung tanpa perlu menahan diri lagi. Para penonton yang tersisa hanya bisa terdiam heran melihat situasi gila ini. Kata Jerry benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat, dan hanya bisa melongo. Karoki dan Akari terus mengawasi setiap pergerakan kecil dari kedua petarung itu. Si pemuda mengaku ogah terkena pukulan telapak tangan mematikan seperti tadi lagi. Tompanula menatapnya dengan seringai menantang, benar-benar siap untuk baku hantam kembali. Nah, disinilah insting bertarung kita diuji. Karakter utama mulai sadar ada yang aneh dengan gaya bertarung si bocah. Apalagi panggung mendadak sunyi senyap. Dia mengejek lawannya, apa sudah kehabisan trik sulap lalu menantangnya menyerang. Dengan gerakan sangat cepat, dia merangsek maju dan melayangkan tinju ke wajah karakter utama. Karakter utama sempat kaget dengan kecepatannya, namun dia masih bisa menghindar tipis. Tompanula terus menekan lewat kombinasi pukulan cepat dan presisi. Mereka berdua saling adu jotos dalam ritme super cepat yang sangat berbahaya bagi nyawa. Karakter utama menganalisis pola serangan lawannya dan merasakan ada hal ganjil. Dia terus berkelit menghindari pukulan beruntun Tompanula dengan wajah yang tampak sangat kebingungan. Gerakannya memang cepat, tapi arahnya terlalu mudah dibaca oleh petarung berpengalaman. Semua serangannya sangat terbaca dan gampang ditebak, jadi sama sekali tidak menjadi ancaman berarti. Jauh berbeda dibanding teknik bertarung tingkat tinggi milik Licorice, mantan gurunya dulu. Tompanula mulai heran dan panik, kenapa tidak ada satupun pukulannya yang kena. Dia terus menyerang membabi buta, tapi karakter utama bisa meloloskan diri dengan mudah. Pada akhirnya, agen muda itu berhasil menyenggol lengan lawannya memakai tamparan kilat. Dia mundur untuk bersiap, masih heran dengan ketangguhan lawannya. Kata Jerry bersorak melihat serangan itu masuk. Padahal duel masih jauh dari selesai, Tompanula yakin dia baru saja menghantam saraf radial. Sambil menyeringai, karakter utama mengenali jurus itu sebagai teknik gunning dari silat. Bedanya, bukannya pakai lengan bawah. Bocah itu justru menghantamnya menggunakan tulang pisiform miliknya. Terkejut, dia bertanya-tanya, apa itu teknik legendaris penghancur lawan? Karakter utama membenarkannya lalu balik bertanya, apakah jurus kuno tersebut mulai populer lagi sekarang? Dia mengungkap itu jurus terlarang untuk melenyapkan target rahasia sejarah. Pengguna terakhirnya sudah tewas 17 tahun lalu, membuat gaya bertarung ini terlupakan. Sambil melepaskan tendangan berat, dia menyerang Tompanula yang menghindar dengan gesit. Agen muda itu membalas dengan pukulan telapak tangan, namun berhasil ditahan penuh. Karakter utama sanggup meredam serangan itu, memakai lengannya sendiri untuk menahan benturan kuat. Dia terkejut melihat kekuatan pukulan dahsyat serta keahlian bertarung lawannya. Sambil tersenyum lebar penuh gairah, Tompanula memujinya sangat menarik dan ingin melihat lebih banyak trik lagi. Bocah itu bersiap untuk serangan balik, sadar betul dia tidak boleh meremehkan musuhnya. Mereka kembali saling bertukar tinju dan tendangan secepat kilat dalam duel yang sangat seimbang. Tentara bayaran muda itu bergerak sangat cepat, hingga menciptakan bayangan semu untuk mengecohnya. Untung karakter utama kita tidak tertipu dan santai saja menghindarinya. Tompanula tahu ahli bela diri, biasa membaca gerak ancang-ancang. Mereka memprediksi gerakan selanjutnya, agar bisa bereaksi cukup cepat untuk menangkis atau menghindar dari bahaya. Tapi tunggu dulu, kalian sadar gak sih? Karakter utama kita malah bisa menghindar santai tepat. Setelah melihat serangan itu datang, Tompanula pun mulai nyeri. Apa refleks bocah ini sudah melampaui batas manusia? Karakter utama mendadak mengejutkannya lewat hantaman dari atas saat musuh sedang melayang di udara. Dengan seringai percaya diri, dia bersiap mengakhiri duel ini. Lewat satu gerakan eksplosif, dia menghempaskannya ke lantai dengan sangat keras. Agen muda itu menghantam lantai dengan keras, namun bisa segera bangkit. Kata Jerry berteriak memanggil nama Kai. Cemas setengah mati memikirkan akhir dari duel sengit ini. Akari menonton pertarungan itu dalam diam. Ngeri melihat betapa brutalnya bentrokan tersebut. Karoki sampai mencondongkan badannya. Penasaran setengah mati siapa yang bakal memenangkan duel maut ini. Dia membual keras, mengklaim begitulah kekejaman dunia bawah yang sesungguhnya, di mana pemenang sejati adalah yang bertahan membawa pulang hadiahnya. Akari meneriakinya pengecut, karena hanya bisa banyak omong tanpa berani bertindak. Sama sekali. Dia mengancam bahwa setelah urusan ini kelar, orang itu bakal membayar mahal akibat perbuatannya. Sementara karakter utama kita tetap berdiri kokoh,
siap melanjutkan pertarungan tanpa berkeringat sedikit pun. Kedua agen itu kembali saling adu pandang di tengah ring yang sudah hancur lebur. Karakter utama lalu mengungkap bahwa dia sudah paham apa kemampuan rahasia milik Tompanula. Dia menebak rahasia kekuatan tentara bayaran muda itu ada pada modifikasi saraf buatannya. Sambil tersenyum lebar kegirangan, Tompanula membenarkan hal itu dan menyombongkan keunikannya yang tiada tanding. Dia menjelaskan sistem sarafnya dikembangkan secara ekstrem menggunakan transplantasi sel punca, aksonnya jauh lebih tebal dan sarafnya jauh lebih kuat dibanding manusia biasa. Karakter utama langsung sadar mengapa refleks bocah itu sangat tidak masuk akal. Tompanula menjelaskan bahwa manusia normal butuh waktu sekitar 0,2 detik untuk merespons, sedangkan dia hanya butuh 0,02 detik saja, setara dengan refleks seekor kucing. Baginya, dunia berjalan dalam mode gerak lambat bingkai demi bingkai. Karakter utama pun paham serangan telapak tangan berat lawannya bekerja memakai trik yang sama. Akari dan pengawalnya menyaksikan hal itu dengan tegang. Mereka takjub mendengar rahasia gila tersebut. Bocah itu mengungkap kepekaan tubuhnya menjadi sangat tajam berkat modifikasi tadi. Dia mampu merasakan setiap kontraksi otot terkecil, lalu memusatkan seluruh energinya ke satu titik sasaran. Agen muda itu menyamakannya dengan teknik tingkat tinggi Fufagen dari bela diri Cina, lalu menyombongkan diri bahwa meluncurkan jurus mematikan sekutu itu semudah dia bernapas setiap harinya. Dia mengejek Dahlia dan Letoris yang terkurung batas manusia biasa walau sudah berlatih keras. Karakter utama mengangguk, namun bertanya apa punya mata secepat itu tidak bikin sakit kepala setiap hari. Tompanula tampak bingung dengan pertanyaan aneh bin ajaib dari lawannya itu. Karakter utama lalu menanyakan soal menonton film, apa film di matanya hanya terlihat seperti lembaran kertas gambar yang rusak. Si tentara bayaran mengaku dengan kesal bahwa bagian menonton film itu memang sangat menyebalkan. Karakter utama berkata, jika hanya itu triknya, maka saatnya mengakhiri semua ini. Tompanula pun setuju untuk segera menyelesaikannya. Aura merah membara langsung menyelimuti tubuh Kei saat dia bersiap melepas jurus pamungkasnya yang paling mematikan. Sambil nyengir, bocah tirang itu menerima tantangan dan berniat menonton aksi terakhir Kei sampai habis. Dari kejauhan, Akari dan Katajeri merinding melihat tekanan bertarung mereka yang makin gilan. Kei pun sadar kalau refleks bertarung lawannya ini sangat tidak seimbang. Makanya, serangan biasa pasti bakal gampang banget ditangkis sama musuhnya. Kei sangat paham kalau hantaman langsung gak akan mempan menghadapi kecepatan sekelas dewa kayak gitu. Gak ada pilihan lain. Cuma ada satu cara buat menang sekarang. Perhatikan ini, Kei harus melancarkan serangan balik super presisi tepat saat pukulan Campula melayang. Tapi Campula malah menyeringai lebar, karena taktik Kei memang sudah dia tebak sejak awal. Dia mengejek Kei karena terlalu percaya diri setelah berhasil mendaratkan pukulan sebelumnya, lalu mengaku kalau sengaja membiarkan serangan itu kena. Si pirang Campula membuktikan kalau dia bisa dengan santai membaca serangan balik tercepat Kei. Bocah kita langsung lengah dan sama sekali gak sempat menangkis gerakan musuh yang kelewat cepat itu. Satu hantaman keras mendarat telak di wajah Kei hingga membuatnya terpental. Campula dengan sombong menjelaskan bahwa semua serangan kejutan itu sebenarnya sudah masuk dalam skenarionya. Dia paling suka melihat musuh-musuhnya menggantungkan harapan palsu yang sengaja dia berikan. Lewat satu tendangan maut, dia langsung mementalkan tubuh Kei tinggi-tinggi ke udara. Agen pirang itu berteriak menyuruh Kei mati saat dia melancarkan serangan habis-habisan dengan seluruh tenaganya, tapi hebatnya, Kei masih sanggup berdiri tegak setelah menerima hantaman sekuat itu. Campula langsung memprovokasinya untuk menyerang balik lagi. Mengklaim ini akan jadi pertunjukan terakhirnya. Kei cuma menatapnya balik dengan sorot mata serius penuh tekad. Campula bingung melihat lawannya diam saja, lalu bertanya kenapa dia gak membalas. Tapi ya sudahlah. Dari jarak sedekat ini serangan balik pun gak akan ada gunanya. Yakin pertarungan ini sudah selesai, dia langsung melayangkan pukulan terakhir untuk menyudahi semuanya. Tapi tepat di detik terakhir, tubuh Kei bergeser, sedikit saja ke samping. Agen muda itu langsung terperangah shock, tidak paham apa yang baru terjadi. Soalnya, serangan balik Kei ternyata sudah dilepas bahkan sebelum kepalan tangannya meluncur. Refleks super Campula cuma berfungsi kalau dia bisa melihat arah serangan itu dengan jelas. Dan tepat saat serangan itu masuk, ujung jari Kei dengan lembut menyentuh area di antara kedua alis Campula. Inilah teknik rahasia klan Lancamate yang biasa disebut jarum beracun. Pukulan ini menyasar saraf trigeminal
yang bisa langsung melumpuhkan semua transmisi informasi tubuh. Begitu target berada dalam fokus tingkat tinggi, teknik ini akan berubah jadi racun mematikan yang perlahan menghancurkan seluruh inderanya. Sambil tersenyum tipis, Kei bertanya, bagaimana rasanya jadi bagian dari akhir skenarionya, Bung? Kei langsung menghantam dada musuhnya dengan pukulan telapak tangan yang dahsyat. Daya hantamannya sangat luar biasa sampai-sampai tubuh Campula terpental keras ke belakang. Dia langsung terhempas menghantam lantai beton dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang. Agen pirang itu terbatuk kesakitan. Kepalanya pusing akibat situasi pertarungan yang mendadak berbalik 180 derajat. Lantai di sekitarnya hancur berkeping-keping akibat saking kerasnya benturan. Semua orang yang menonton langsung melongo syok. Tak percaya dengan pemandangan di depan mata mereka. Terbaring lemas di lantai, Campula berteriak kalau ini mustahil. V menuntut penjelasan tentang apa yang baru saja terjadi. Kei menjawab dengan santai bahwa dia cuma menyentuhnya, dan dia sama sekali tidak berbohong. Sebenarnya, Kei sama sekali tidak menyerang langsung, melainkan hanya menahan posisinya dengan sangat kokoh. Dia mengunci tubuh bagian atas menggunakan otot punggung, serta tulang belakang, lalu mendorong lengannya ke depan. Ini mirip atlet angkat besi yang menegangkan seluruh ototnya demi menahan beban. Tubuhnya menjadi pilar kokoh, dan logika itulah yang dipakai Kei. Dia mengubah tubuhnya menjadi tiang kokoh yang menancap sangat dalam ke tanah, hingga berhasil mementalkan kembali seluruh kekuatan besar yang dilayangkan oleh Campula kepadanya. Energi kinetik dari pukulan itu memantul balik secara instan ke dalam tubuh si pirang sendiri. Sederhananya, dia seperti menabrakkan dirinya dengan kecepatan penuh ke arah tombak tajam yang tertancap di tanah. Inilah rahasia teknik bela diri kuno Tiongkok yang disebut meminjam tenaga untuk menyerang balik. Kei berdiri tegak menatap dingin lawannya yang sudah babak belur. Campula bertanya, apakah Kei sengaja memakai kekuatannya sendiri untuk mengalahkannya? Agen muda itu teringat soal penjelasan saraf tadi dan sadar kalau semua obrolan itu cuma umpan belaka. Kei membenarkan hal itu, bahwa dia sengaja mengulur waktu sampai efek racunnya bekerja sepenuhnya. Sambil meringis kesakitan, Campula mengakui kalau trik Kei sangat cerdik, hingga membuat skenario hebatnya hancur berantakan. Kei lalu membalas bahwa para agen rahasia pada akhirnya akan berakhir tragis, persis seperti nasib Campula sekarang. Dia mengakhiri ucapannya dengan berkata bahwa hari ini adalah giliran Campula yang harus kalah, menggunakan sisa tenaga terakhirnya. Agen muda itu berterima kasih pada Kei atas pertarungan yang luar biasa ini. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berbisik kalau dunia yang membosankan ini terasa sedikit lebih menarik berkat kehadiran musuh tangguh seperti Kei di hadapannya. Sambil tersenyum, sang agen menutup matanya untuk selamanya. Kei pun berbalik dan mendoakannya agar bisa beristirahat dengan tenang. Namun tepat di momen itu, Kei merasakan ada pergerakan mencurigakan dari Karoki dan langsung berputar cepat. Gila, dia terkejut melihat Karoki yang tiba-tiba menyandera Akari sambil tersenyum licik. Karoki